والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا وعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan berkah ini, yaitu dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hak-hak seorang istri. Jadi istri itu ada mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Seorang suami wajib bertanggung jawab terhadap istri, baik bertanggung jawab secara moral maupun material. Maksudnya moral itu kan akhlak, artinya dia harus bersikap baik kepada istrinya, berakhlak baik kepada istrinya. Material itu di segi harta atau memberi nafkah, wajib dia memberi nafkah kepada istrinya. Akhlak baik kepada istri ditunjukkan dengan akhlak yang baik, kemudian juga memberi nafkah. Menggaulinya secara baik dan layak. Menggaulinya secara baik dan layak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, surah An-Nisa ayat 19, yang artinya dan pergaulilah mereka, maksudnya istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 19. Jadi seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang. Jadi maksud ma'ruf itu yaitu dengan penuh kasih sayang, menyayangi akan istrinya. Adil dalam menggiliri bila ia berpoligami. Namun bini lebih daripada seekor, maka dia harus bersikap adil dalam menggiliri, dalam memalami. Jangan timpang. Maksud timpang itu bini anom misalnya
terbanyak harinya bini tuha sedikit, nah itu kan kada adil, dolim kena bisa dituntutnya kena di akhirat oleh bini yang kada ditunaikan haknya itu. Memberi nafkah lahiriah dan batiniah secara baik dan layak. Memberi nafkah lahiriah ini ya maksudnya tuh bila kita makan, bini makan juga. Bila kita minum, bini minum juga. Artinya kita beri makan bini kita. Bila kita berpakaian, bini berpakaian juga. Ditukarkan baju artinya. Bahkan nukarkan baju bini itu setengah tahun sekali. Berarti setahun tuh 2 kali menukarkan baju gasan bini. Atau misalnya mau kada bisa menukar, julungi duitnya aja, ini nukar sama aja juga. Termasuk nafkah lahiriah itu menyediakan tempat tinggal, walaupun mengontrak, walaupun menyewa. Mungkin kan begana di bawah kolong jembatan jadi gelandangan, nah dia harus menyediakan tempat tinggal yang layak. Nah itu termasuk nafkah lahiriah. Makanya laki itu wajib mencari nafkah supaya gasa menafkahi bini. Dan batiniah nafkah batin itu ya bila bini hendak nitoh maka wajib laki melayani bini. Termasuk nafkah batin itu melajari tentang perkara-perkara agama. Bini minta lajari tentang agama, wajib melajari laki itu akan bininya. Makanya sebenarnya sebelum kawin itu harus berilmu dulu. Harus mengerti tentang cara mandi wajib, cara wudu, cara sembahyang. Karena itu kada gasan sorangan aja bang. Karena bila bini gasan bini juga malah jadi bini. Secara baik dan layak, memberikan nafkah secara baik dan layak. Secara baik itu maksudnya halal. Memberi nafkah nang halal, jangan haram. Dan layak itu maksudnya sesuai kebutuhan bini. Jangan misalnya memberi duit 5.000 sehari, kada cukup. Bini gancang misalnya makan pulang. Nang layak tak? Berapa misalnya layak? Atau misalnya kada mesti juga lah memberi duit. Kita tuh sebagai seorang suami asal mencukupi, ibaratnya tuh batu tukar kita cukup gasan kebutuhan dapur sudah. Kan kita nukar baras, ya laki nih nukar baras, nukar gas, nukar iwak, sama aja juga tuh. Iya kita memasaki makanan, nah bisa juga nang lakinya menukarakan sembako, atau bisa juga lakinya nih kada bisa nukar duitnya julong ke bini. Nang berapa cukup. Nah, serta selalu lemah lembut dalam berbicara. Lemah lembut dalam berbicara kepada bini itu berpahala. Itu masuk hak bini itu. Nah itu jangan kasar lawan bini. Bahkan berlebay-lebay ke orang ini, menggombal-gombal, pina membucin. Nah itu disuruh kepada bini. Pina bohongah, jangan pina bulit, ya pina mesra bang. Itu malah disuruh kepada pasangan. Jangan kaku artinya lawan pasangan kita. Merayu-rayu, menggombal-gombal nang berpahala ialah kepada bini, kepada pacar berdosa, pada halal. Non bini ini gombal aja setinggi-tingginya.
jadi pahala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Surah Al-Baqarah ayat 228. Yang artinya, dan para wanita, maksudnya istri-istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Artinya sebagaimana bini punya hak yang harus ditunaikan oleh laki, sama juga kayak itu juga laki diisi hak juga yang harus dan wajib ditunaikan oleh istrinya. Cuman lalakiannya tak lebih daripada bini, punya satu derajat kepemimpinan. Tak tinggi laki derajatnya pada bini, maksudnya di segi kepemimpinan. Mun di segi takwa tuh tergantung takwanya. Mun bini terbanyak takwanya, tinggi bini derajatnya di sisi Allah. Tolak ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan hak seorang istri adalah apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat. Artinya bini baik lawan laki, laki baik lawan bini, atau keseimbangan, serta baik dalam pandangan syariat. Menurut pandangan masyarakat bagus dua suami istri ini, menurut pandangan agama bagus juga, yakni antara suami dan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas lah. Sahabat Ibnu Abbas, maksudnya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Narsidin Abdullah bin Abbas, memberikan contoh tentang realisasi dari keseimbangan antara suami istri sebagaimana ditegaskan pada ayat di atas. Maksud sidin apa? Yakni ia Ibnu Abbas berkata, saya senang berhias untuk istriku sebagaimana istriku senang berhias untukku. Nah itu artinya kan keseimbangan dah. Kita telah sebagai seorang suami katujulah bila bini kita atau bila menghadapi kita berhias, bebersih, sebelumnya berbungas-bungas, betul pulang moha ceria, moha menunjukkan ya katuju lawan kita. Kita katuju kalau bila bini kita atau menghadapi kita kayak itu. Nah bini kita pun ketika berhadapan dengan kita inyakin hendak juga kita nih bebersih juga. Jangan misalnya imbatun datang begawi langsung mantap ke bini, nah mencium ke bini, awak bau gatah misalnya katiak bebenyuan namanya. Nah, artinya kan harus diseimbangkan juga tah. Sebagaimana inya kita katuju inya berbungas-bungas, bebaik-baik, berhias-hias, berharum-harum, inya gin juga. Jangan kita nih egois karena kita aja nang nyaman perasaan bini kita, kadang kita pikirkan. Bahkan sebenarnya dalam rumah tangga itu kita harus membangun komunikasi yang baik. Jangan saling tertutup, jangan ada saling menutupi. Contohnya mesti kayak ini, bapak lawan bini yang menurut pian ulun ini kayak apa nang bagusnya, nang menurut supaya pian senang bah. Nah
jadinya kayak ini gini kita turuti selama kada melanggar syariat. Batu pulang kita bapandir ulun katujunya pian kayak ini bila menghadapi gini. Nah, jadi selalu terbuka membangun komunikasi yang baik supaya terjadilah nanti hubungan yang bagus dan harmonis dalam rumah tangga. Ya kadang-kadang ada yang gara-gara ketidakjujuran, kepura-puraan, akhirnya hati itu merasa terpaksa melayani. Contoh bini misalnya kadewani memadahkan laki ini bila datang bawa langsung mantap, langsung mencium. Kena apa namanya inya nih kada nyaman bapandir nang pian mandi pang dulu. Nah mandi kalau bilang kita misalnya tersinggung atau lakinya tersinggung, nah jadi harus kita tanya inya kayak apa menurut pian ini supaya pian senang ulun menghadapi pian, itu harus ada keterbukaan gitu. Jadi kan ibaratnya melayani itu dengan rasa cinta, bukan rasa terpaksa. Jadi Ibnu Abbas, saya senang berhias untuk istriku sebagaimana istriku senang berhias untukku. Maksud berhias ini bukan berhias begincu make up kada, maksudnya tuh bersih. Mungkin kayak kita nih kadang-kadang sama selera kayaknya. Pian kada sama seleranya ulun. Iya ada juga sebagian suami katuju bininya tuh bila menghadapinya beginco, ada juga. Maka bini itu sunat beginco. Mun tahu tuh laki katuju beginco lah bini itu. Maksudnya bila menghadapi laki, bila ada juga lelaki yang katuju bininya nih bermake up misalnya. Seleranya nih ya bermake up. Tapi kalau ulun pribadi jujur aja. Ulun kepada perempuan maksudnya istri cukup dia mandi bersih bersabun sikat gigi biar kada bermake up biar kada ginco kada itu sudah cukup soalnya. Itu selera ulun lah beda kita mungkin ada kalau disamakan. Kalau ulun misalnya bini ulun cukup dia mandi menghadapi ulun misalnya dia mandi bersih bersabun mandi ya Allah. Yang penting di tubuhnya tuh tidak ada aroma yang tidak sedap, maksudnya kayak bau ari awak. Yang penting bersih sudah, biar kada beginco, biar kada bopor, biar kada kalau ulun kayak itu bang selera ulun mau tahu selera pian Allah alam. Jadi ibaratnya tuh apa yang dikehendaki oleh suami, nah itu harus disampaikan kepada istri kita. Ulun ketujuhnya pian kayak ini, petunjuknya. Misalnya bini kita bapandir kita juga, ulun ketujuhnya yang pian kayak ini, kita turuti. Dan kita menurutinya itu termasuk menunaikan haknya dan berpahala itu. Jangan kita egois. Nah, kayak itu termasuk mengamalkan ayat itu deh. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Sedangkan maksud dari ayat akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya adalah dalam ayat tadi walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Laki ini terlebih pada bini. Makanya kan laki ini jadi kepala rumah tangga, Pak. Adalah adanya hak yang setingkat lebih tinggi terhadap istri, yakni seorang istri diwajibkan taat dan patuh kepada suami. Itu nang tingkatan terlebih. Bini itu wajib taat kepada laki dan laki kada wajib taat kepada bini. Di situ nang bedanya nang tinggi laki nih pada bini nih.
Seorang istri diwajibkan taat dan patuh kepada suami. Kewajiban ini diterapkan karena suami telah memberikan mahar kepadanya, bukan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya. Karena nang menjujur itu laki bang ya lah. Nah, termasuk ayo nang memberi nafkah, cuman nang utamanya nang menjadikan laki itu terlebih tingkatannya setingkat pada bini, karena inya bang nang menjujur memberikan mahar mas kawin kepada istri. Nah, termasuk aja memberi nafkah dalam rumah tangga nih. Pada waktu haji wada tuh haji penghabisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu waktu Rasulullah melaksanakan ibadah haji, itu ibadah haji yang terakhir. Setelah itu sidin wafat. Rasulullah SAW berdiri di depan orang banyak menyampaikan khutbah waktu di musim haji itu, ketika berhaji itu. Ketika itu pelaksanaan haji wada, haji terakhir bagi Rasulullah, bertepatan dengan hari Jum'ah, ya hari Jumat lah. Setelah memanjatkan puji kepada Allah dan memberikan nasihat kepada hadirin, beliau bersabda, apa jar Nabi, ala wastausu bin nisa'i khairan, ingatlah wahai kaum lelaki, maksudnya suami, hendaklah kamu selalu memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita, maksudnya istri-istrimu, termasuk anak perempuanmu. Jadi jar Nabi, wahai bubuhana lakian, hendaklah kalian itu memberikan wasiat atau pengajaran agama kepada bubuhan bebinian, bubuhan istri-istrimu. Contohnya misalnya apa? Sembahyang disuruh bini itu, puasa disuruh, menjaga kehormatan sebagai seorang istri atau beradab kepada laki itu. Harus disampaikan, dinasihati. Jangan non bini kada tahu-tahu asal makan aja. Asal diberi makan, asal diberi minum aja, imbahnya kada tahu lagi urusan. Nah, jangan kayak itu. Jangan kayak itu. Dengan kata lain, Rasulullah memerintahkan kepada kaum lelaki, wahai kaum lelaki, terimalah dan amalkanlah wasiatku ini, bersikap lemah lembutlah kepada kaum wanita. Tahun bini jangan bemumai, jangan mantang-mantang kepala rumah tangga, lalu semena-mena pada kawal salah sedikit bemumai, menciling, apalagi nauzubillah sampai memukul KDRT. Nah, itu jangan boleh. Wasiat ini merupakan penegasan atas sifat lemah serta ketergantungan kaum wanita kepada orang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi para istri-istri kita itu perempuan, dan perempuan itu makhluk yang lemah, dan ia itu punya ketergantungan kepada suaminya, masalah nafkah dan lain sebagainya. Oleh karena itu bersikap lemah lembutlah kepada istrimu itu, baik dalam bentuk bimbingan, bisanya melajari nafkah, melajari agama, jangan terlalu keras, pelan-pelan ya Allah. Perlindungan, nah wajib melindungi bini nih, maupun yang lain. Di dalam wasiat di atas terkandung dua perintah sekaligus. Perintah untuk berbuat baik kepada istri dan perintah untuk berbuat kebaikan. Jadi lafaz khairan kalau tadi
ala wastausu bin nisa'i khairan. Lafaz khairan itu sama dengan bagus dinasabkan. Dinasabkan tuh dibarisi di atas teh khairan dinasabkan karena adanya fiil yang terbuang dalam kurung mahdzub, yakni seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu thalathah intahu khairan lakum. An-Nisa ayat 171. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhanku itu 3. Berhentilah dari ucapan itu, dan hal itu lebih baik bagimu. Jadi ini ibaratnya tuh sama dengan kalimat khairannya, cuman kalimat khairan di atas tuh fiilnya dibuang. Kalau nang ayat Quran nang di bawah ini fiilnya intahu tuh ada gitu lah. Itu kan menunjukkan perintah untuk, kalau di atas tadi perintah untuk berbuat kebaikan kepada istri. Kalau ayat di bawah ini, atau dari sini kan hadis di bawah ini ayat perintah untuk berhenti dari mengucapkan apa nang Tuhanku 3 itu lebih baik bagi kamu. Kan Tuhan kita satu aja, kalau jangan Tuhan itu dipadahkan punya istri dan punya anak. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Nah, jangan. Tuhan kita satu aja, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk berhenti dari mengatakan Tuhan itu 3. Di samping itu kita diperintah pula untuk melakukan kebajikan. Di antaranya adalah berbuat baik kepada istri. Sebab istri adalah orang yang diajak tinggal serumah dengan suami, dibawa untuk melayani kebutuhan suami, serta dipingit itu ya disimpan di rumah suami. Di samping itu kaum lelaki mengambil kaum wanita untuk dijadikan istri adalah merupakan amanat Allah kepadanya. Jadi ibaratnya bila kita mengawini perempuan itu kita mengambil amanat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Maka amanat Allah Ta'ala itu kita harus kita jaga sebujur-bujurnya, sebenar-benarnya. Jangan diabaikan amanat Allah. Kaum wanita diamanatkan kepada mereka untuk dilindungi, dibimbing masalah urusan agama, dan diperlakukan secara ma'ruf, secara baik. Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri kecuali hal-hal yang baik. Artinya tidak boleh kita menyakiti bini, harus berbuat baik kepada bini. Mereka baru diperbolehkan berbuat sesuatu apabila kaum wanita, maksudnya istrinya, melakukan perbuatan maksiat. Misalnya kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami. Jadi bila bini keluar rumah atau tolak ke rumah kuitannya misalnya, kada pada laki itu maksiat dilakukan oleh bini, maka kita wajib yang pertama dulu menasihati dengan secara lemah lembut. Sekalinya tetap digawinya keluar rumah tanpa izin laki kemanakah, walaupun ke rumah kuitannya. Kada berarti kada mengasih berarti kita agak tegas sedikit menasihatinya. Jangan keluar rumah tanpa izin laki, tanpa sepengetahuan laki.
Tatap batu kita beri peringatan dengan cara kada sapaguringan, tapi surma tetap. Ini apabila maksiatnya batu tarusan, artinya dipadahi kada masih. Nah, kada sapaguringan. Surma tetap, sapa makanan tetap. Jangan bila bini kada masih lalu lakinya marajuk lalu buka kamanaka seminggu kada bulik-bulik, nah karena itu jadi tontonan agama itu cara menyadarkan inya dinasihati secara lemah lembut, kada masih tetap kayak itu juga dinasihati secara tegas atau disampaikan hadis-hadisnya kan, misalnya nang durhaka kepada laki itu kayak ini ancamannya, tetap juga maka kada sapaguringan. Ada riwayat mengatakan sapaguringan cuman membelakangi guringnya, membelakangi bini. Nah, ada juga nang kada sapaguringan, misalnya laki guring di ruang tamu supaya bini itu merasa, oh aku ada salah bang, laki kok kayak ini. Nah, amuninya sudah sadar misalnya minta maaf laki, nah sudah kebaikannya sudah. Tapi misalnya bininya ini tetap maksiat itu maksudnya durhaka, kada masih dipadahi, maka laki ini boleh inya memukul, tapi bila kada memukul lebih baik lagi cuman memukulnya jangan di muha tapi di burit. Dan memukulnya pun ada disebutkan dalam tafsir, kada pakai tangan, kada pakai sapu tangan. Sapu tangan pukulakan ke buritnya, artinya adalah luka sakit gini bininya kada. Dia memukul bini itu ada juga aturannya. Itu apabila durhakanya berterus-terusan, dinasihati secara lemah lembut kada masih, secara tegas kada masih, pisah ranjang sudah seminggu sudah tatap. Tapi kalau perempuan yang ia punya perasaan, inya ibaratnya ditagruk sekalikin masih ya. Atau misalnya pisah ranjang sekalikin nya masih aja sudah, artinya sadar aja sudah. Ini mungkin apakalah bina tutul gunggung, bahasa kami kampung tuh gunggung bener bina menukul. Nah, boleh dipukul tapi haram memukul di muha. Kena KDRT pulang, kena haram memukul sampai berpatah-patah tulang, berbelar-belar, berdarah-darah. Tapi memukulnya di burit ya. Memukulnya sekali aja, memukul memperingati aja. Bahkan ada riwayat mengatakan pakai sapu tangan. Sapu tangan. Tapi kalau memaafkan kada memukul itu lebih baik. Tapi seandainya memukul boleh. Cuma caranya tuh deh diburit. Kada nang mau bangkak-bangkak, kada mau belar-belar. Nah, imbah dipukul kada masih juga. Jalan ke berikutnya itu terserah laki amun inya sabar menyandang bisi bini gitu, inya dapat pahala besar. Menyandang kalau kan bini gitu, sabar inya. Silahkan mensabar menjalani rumah tangga, sabar menghadapi durhaka bini gitu. Tapi lamunnya kada sabar, maka boleh dia silahkan dia mentalak, mencerai istrinya. Cuman jangan langsung talak 3. Talak 1 gin, opininya sadar. Kamu talak 1. Kenapa ada masih di padahi ada masih? Nah, opininya sadar. Amuninya sadar nyaman kau aja. Kalau belikan talak 1 atau talak 2 jangan langsung talak 3. Amunnya kada sadar-sadar lagi, tasarah aja situ. Berarti inya kada hakun merumah tangga lawan kita, amun kada menurut lawan kita. Tapi kalau perempuan dia punya perasaan, apalagi perempuan berpendidikan, insya Allah sekali menegur ginnya masih ya. Nah itu caranya sesuai agama tuh. Janganlah bila bini tuh misalnya tak salah sedikit langsung menempeleng ke bini. Nah itu luput bener tuh.
langsung bebeler-beler luka-luka bini, atau misalnya tak salah bini kada masih di padahi langsung hilang lakinya merajuk. Tulak kemana kah? Saklanya tulak kemana? Berselingkuh, itu menambah masalah. Masalah. Nah, makanya perlu kita apa ilmu ya Allah supaya bujur dan kita lakukan itu. Nah, misalnya tadi kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami. Jadi bini itu bila tulak-tulak kemana tuh wajib pada anak kita, bepada dan minta izin. Mun laki lamun kada bepada kada minta izin, mun laki inya keluar rumah berjalan ke mana itu dilaknat Tuhan. Setiap langkah-langkahnya itu dilaknat Tuhan. Atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang-terangan. Kada masih dibadahi atau bina sombong. Atau melawan misalnya laki jalaki A nya B. Nah, apabila istri melakukan nusyuz itu durhaka, cuman dalam kurung situ meninggalkan rumah tanpa seizin suami, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Tapi tadi setelah dinasehatilah secara melembut, kada masih juga secara tegas dinasehati kada mampan juga, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Artinya suami jangan tidur bersama mereka dalam jangka waktu tertentu. Artinya 3 malam dan nih kada sepeguringan tahta pada masih. Ayo coba ulang ke 4 malam. Sekalinya lakinya kada tahan. Ada diperkosanya bininya, boleh aja bang memperkosa bini lah. Artinya seminggu nih amun tahan memberi kada sepaguringan on bini supaya ia sadar. Ayo dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi lamun bini sudah bertobat minta maaf, nah babaikannya pulang. Itulah nang pisah ranjang tuh di rumah aja lah. Maksudnya tuh kada sepaguringan aja lah. Ketika keluar rumah, contohnya tulak pengantin dulu bini, jangan dinampakkan ke masyarakat. Tetap begandingan juga, tetap berboncengan juga. Jangan nang dibawa ke masyarakat nang kisah nang apalagi curhat dengan masyarakat bini koko nih, aku lawas sudah kada tahu pegawainya kada segeranjang. Jangan dibuka aib itu di masyarakat atau kepada siapapun. Artinya bila di rumah tetap kayak menunjukkan kemesraan, padahal ada seranjang di rumah. Sarik jengkel kan supan kah atau ada masalah sebelumnya kah? Saya di rumah tadi kada boleh bini itu sebenarnya menentukan hak bini, hak laki menggandinginya bila menyimbah itu aduh boleh itu dosa tuh. Jar ayo tulak pengantin beboncengan apa dah ya seorang aja pengendaraan berdosa tuh bini itu melawan tuh namanya. Makanya bebinian kah lalakian kah harus tahu bang ilmu ini, kewajiban kepada laki, istri suami kewajiban kepada bini harus mengaji bang kitab ini supaya nang kada menyimbah tuh deh. Mun orang berilmu tahu itu kada boleh kan mungkin ia menyimbah. Jangan diganding aku aja deh. Maka aku pulang lawan laki orang bulun. Ya lah bulun. Kita lajari bini kita tuh bulun lawan kita, bukan kita tuh anak minta hormati kada. Supaya inya tuh bagus, inya jo ontong. Bila inya kada beadab inya jo nang rugi. Nah eta.
Artinya suami jangan tidur bersama mereka dalam jangka waktu tertentu. Yang demikian dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepadanya, kepada istri. Nah, memberi pelajaran aja, bukan menjolimi, ada memberikan supaya ia sadar aja, maksudnya sadar, ya sudah. Nah, di dalam Al-Quran telah ditegaskan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Surah An-Nisa ayat 34. Yang artinya wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka. Itu yang pertama adalah kita nasihati. Ini perempuan, maksudnya istri kita yang kita tuh melihat ada tanda-tanda kedurhakaan kepada kita. Contohnya tadi kayak katujuh berjalanan misalnya, ada beberapa laki tang hilangnya. Nah, itu kita nasihati dulu. Maka nasihatilah mereka. Jangan sayanglah katujuh berjalanan, kan sudah bisi laki ini kan ada kayak orang bujang lagi. Bus punya kewajiban untuk taat kepada laki. Nah, dinasihati. Dan pisahlah diri dari tempat tidur mereka. Ini apabila tatap durhaka. Namun ia sudah sadar, ya jangan pisah ranjang nih. Apabila berterusan misalnya durhakanya, lalu tahap yang berikutnya, pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. Nah, amunnya tatap durhaka, nah, dan pukullah mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Pukullah mereka ini, tapi ini bukan perintah wajib lah. Artinya ini perintah boleh aja. Seandainya memukul boleh, tapi amun kada memukul, memaafkan, lebih mulia akhlak suami itu. Nah, jadi kan ini memukul itu memang perintah dalam agama. Cuma memukulnya kita kadang dimuha, kadang bebalar-balar, kadang sampai winjul-winjul kada. Bahkan mereka boleh ditinggalkan dari tempat tidur tanpa batas waktu. Sampai seminggu kah amun hendak memberi, kada sada-sada seminggu kah. Nang kada saranjang tuh silahkan aja. Sampainya sadar. Nah, sebab meninggalkan wanita yang nusyuz yang durhaka tadi, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepadanya supaya sadar nih, agar di kemudian hari bisa tercipta hubungan yang lebih harmonis serta lebih maslahat. Selama istri belum berlaku baik, bini kadang mau baik-baik, tapi lamun sudah baik, ya seranjang aja pulang. Maka suami diperbolehkan meninggalkan mereka istri sampai bertahun-tahun, amun tahan sampai bertahun-tahun. Amun ulun bisa kada tahan pik bebini bahasa ya Allah. Namun sabar lakinya, ayo sampai bertahun-tahun kada seranjang bini. Sabar menunggu supaya bini ini sadar. Dan sewaktu istri telah berbuat baik, artinya bertaubat sudah menyadari kesalahannya, serta menyadari kesalahannya, abahnya lah, ulun minta maaf bana, ulun bersalah, ulun biar, ulun kada lagi mau ulangi kesalahan misalnya maka sang suami pun tidak boleh meninggalkannya lagi, maksudnya meninggalkan ranjang, tetap kembali pulang seranjang pulang. Sebagian ulama ada yang menegaskan bahwa batas meninggalkan istri adalah 8 bulan. Awasailah 8 bulan itu maksudnya meninggalkan saranjang. Namun surma tetap ini jangan salah sangka lah. Jangan salah sangka lalu misalnya meninggalkan tajun ada. Tajun kemana kah merantau 8 bulan. Jangan tuh nanya ada menafkahi. Nah, artinya sepemakanan tetap, serumah tetap, cuman gak ada seranjang aja.
Jika istri telah ditinggalkan dari tempat tidur, maksudnya tidak digauli, namun tetap tidak mau sadar istri nih, maka suami diperbolehkan memukulnya sepanjang tidak sampai menyakitkan dan melukai badannya. Nah, pukulan yang kadang melukai, kadang menyakitkan lah, yakni sepanjang pukulan itu tidak sampai memecahkan tulang, ada sampai tisilahu sampai patah tulang ada, atau merusak anggota tubuh, bebeler-beler misalnya, ya jangan. Ya dia tadi mengatakan memukulnya di burit hiji juga kan, burit kan KTP ada tulang lah buritnya nih, banyak dagingnya, atau dengan sapu tangan tuh deh. Jika wanita itu telah kembali taat, sadar nih bertobat deh nih, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan atau alasan untuk memukul mereka secara aniaya. Jangan lagi mencari-cari alasan untuk memukul inya amunnya sudah sadar. Dan kejadian yang telah berlalu itu hendaklah dianggap tidak pernah terjadi. Sebab orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa adalah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi namun inya sudah bertaubat lah, hampir sudah jadi perempuan yang durhaka kepada suami, sudah anggap itu kada terjadi apa-apa kita. Artinya kita jangan mengungkit-ungkit. Karena orang bertaubat daripada dosa, kaman at-taibu minaz zambi kaman la dzamba lahu, ujar Nabi. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang ada di si dosa. Jangan misalnya di suatu hari, di suatu apabila lalu mungkin ingatlah bahari ikam durhaka kalau aku, nah itu mau diungkit. Nang bahari-bahari itu jangan diungkit. Jangan diungkit. Nya sudah bertaubat tak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ba in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Surah An-Nisa ayat 34. Kemudian jika mereka mentaatimu, artinya setelah durhaka kan diperingati ini dinasihati, lalu misalnya bertobat, kemudian jika mereka taat pulang kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Harus lagi dicari-cari alasan untuk menyakitinya, menjaliminya. Quran surah An-Nisa ayat 34. Artinya bila inya toh sudah bertobat, kita tuh jangan maraju sebagai lakinya. Ada juga ini bini durhaka misalnya laki, lalu laki nih kisah menasihati, kisah tegas sampai ada seranjang lawan bini sampai berapa, sampai sebulan misalnya. Tanpa sampai sebulan itu hanya bini ini diberi petunjuk, diberi hidayah, lalu bertobat minta maaf wan laki. Cuman laki ini sudah terlanjur sarik lalu marajuk, kada aku ya lagi kada aku ya tetap aja ini biar kada ikam jirani. Oh ya jangan juga kayak itu. Jadi maraju tuh jangan. Ini sudah bertobat, hendak kebaikan pulang, jangan kita tuh mau utamakan maraju kita, ngambek kita, kisah merasa disakiti nih misalnya. Lalu misalnya, pada aku jar, biar ikam merayu aku nih, biar ikam kayak apa, aku dah lagi, jar. Nah, ya, jangan. Quran surah An-Nisa ayat 34. Ingatlah bahwa seorang suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya, dan seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Masing-masing punya hak yang harus ditunaikan oleh masing-masing pasangan. Sedangkan di antara hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah nih bebini harus tahu nah. Bebini nang diisi laki bang, belum diisi laki, bagus saya tahu dulu ilmunya nih sebagai persiapan. Yang pertama, istri tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang yang dibenci suami masuk ke tempat tidur, apalagi sampai tidur di tempat tidur.
kayak ini aja telah, jangankan yang dibenci laki, ini bini misalnya dalam rumah tangga, laki misalnya kadada di rumah, bini sorangan di rumah atau lawan dengan anaknya, ada misalnya lelaki yang lain nang datang ke rumah itu misalnya mencari lakinya, kalau contoh nah laki ikam ya, nah laki ulun begawi misalnya jadi bini itu bolehlah ulun menghadangi laki pian, boleh hai tapi di luar aja, kada apa anak di dalam kada boleh. Bini itu memberikan izin kepada laki-laki lain untuk bukan mahramnya masuk ke dalam rumahnya, sedangkan lakinya kada ada. Jangan terlalu, jadi kepada tamu, seorang perempuan, seorang istri kepada tamu itu lihat aja tamunya. Tamunya itu lain keluarganya, apalagi laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau kita sampai tamu masuk, laki ulun begawi, nah boleh kita. Kira apabila terjadi fitnah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus tahu, apalagi misalnya laki-laki ini kada dikatui oleh lakinya, oleh suaminya. Apalagi misalnya, pian hendak berapa ada itu ke kamar, kamarnya, kamar itu kamar tidur. Kada boleh sekedar memberikan izin masuk ke rumah, ya kada boleh. Istri tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang yang dibenci suami masuk ke tempat tidur, apalagi sampai tidur di tempat tidur. Itu kadang menjaga perasaan lakinya ngarannya. Kedua, istri tidak diperkenankan memberi izin masuk rumah kepada orang yang dibenci suami, atau kada dibenci suami kah? Ya apalagi yang dibenci suami. Sedangkan sebagian dari hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah yang pertama, suami harus selalu berbuat baik kepada istri. Kedua, suami harus memberikan pakaian dan makanan, nafkah secara layak kepada istri. Secara layak artinya amun bini ini perlunya 3 kali sehari makan, ya sediakan nafkah supaya kamu makan 3 kali sehari dengan iwak-iwaknya. Makanya bini itu, laki itu bacari. Nah, jadi nang wajib bacari itu laki, ya lah, karena inya kepala rumah tangga nang bertanggung jawab. Adapun bini, inya kada wajib bacari. Inya kan empat lakinya nang memberi nafkah. Nah, jangan terpaling misalnya laki bopang lawan bini. Nah, kecuali kayak ini, bininya misalnya sugih. Nah, misalnya ini bini sugih. Bini sugih. Seandainya dengan harta bini itu kau aja hidup tanpa harta laki. Apakah laki ini kada wajib memberi nafkah kepada bini? Tetap wajib. Walaupun lakinya miskin. Apabila ini wajib bini ini menuntut, beri ulun nafkah. Wajib laki ini beri nafkah walaupun lakinya ini miskin, bininya sugih. Nah, kecuali misalnya bininya ini melepaskan kewajiban, artinya sayangai, laki ulun sayang. Pian kada usah becari gin, ulun sugih jua. Nah, harta ulun gini gin sampai 7 turunan kada habis dimakan, nah pian kada usah becari. Ulun aja nama memberi pian, kada apa-apa nih tuh, biar kada becari lagi. Lakinya ada jadi masalah. Ini kalau bini lah menuntut minta nafkah, wajib inya memberi nafkah, enggak ada becari. Nah, kayak apa? Jadi harus becari nang halal. Kemudian terus Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah mengetengahkan sebuah riwayat hadis.
riwayat daripada Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Haqqul mar'ati 'ala zawji ayyut'imaha idza at'ama wa yaksuha idza iktasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbiha wa la yahjura illa fil mabiti. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Ujar Nabi, ini hadis Nabi lah. Hak istri atas suami adalah, nah, hak istri nang halus wajib ditunaikan oleh laki nih. Suami wajib memberi makan kepada istri apabila dia suami makan. Artinya bila kita nih makan, ini makan juga ya kalah. Bagi kita bisa anak, kita makan, anak kita makan juga 3 kali sehari, 3 kali sehari juga, ya, semua makanan ya Allah. Jangan kita aja makan mini kelaparan. Nah, memberi pakaian kepadanya apabila dia berpakaian sebagaimana kita berpakaian, tukarakan juga bini pakaian. Tahu julung duitnya kayak kahinya nukar. Tidak memukul wajahnya. Jadi menukarkan pakaian itu tadi lengkap tadi lah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki nang menutup aurat pakaiannya nang syar'i. Tidak memukul wajahnya. Nah, apabila bini durhaka tadi. Tapi setelah tahap-tahap yang dinasihati tadi, bila memukul itu paling diburit ya, atau pakai sapu tangan ya. Tidak memukul wajah, jangan memukul di muka. Tidak berbuat jelek, maksudnya tidak berbuat jelek kepada istri, jangan menjolimi istri, jangan menyakiti istri, baik menyakiti secara fisik atau menyakiti hatinya. Menyakiti fisik itu kan menempeleng, menyemek-down bini misalnya, menyikut bini misalnya. Amun menyakiti hati itu merendahkan ninya, menyembatinya, nah, boleh. Serta tidak meninggalkannya kecuali dari tempat tidur itu kalau dia durhaka. Artinya sarumah tetap jangan meninggalkan rumah, boleh. Di sekedar kada sapa guringan aja. Kalau barawaan tetap, bepandiran tetap. Lamun misalnya kada bepandiran juata. Karena bahasa sarikan mana? Itu jangan sampai melewati 3 hari. Ujar Nabi kalau haram hukumnya orang Islam ini kada bataguran karena cecok melebihi 3 hari haram. Jadi lamun bakalahian dul kibini itu ya di 3 hari gen coba yang batu bebaikan pulang. Mbah tuh ayo nak bakalahi pulang supaya jangan sampai melewati 3 hari. Kan hadis Nabi gitu lah. Jangan sampai jalsirin, artinya haram orang Islam ini 3 hari kada barawaan gara-gara cekcok. Nah ini misalnya lah seminggu kada barawaan ini karena kada tetamu, ini gara-gara bakalahi, gara-gara cekcok sampai melebihi 3 hari kada barawaan. Haram hukumnya. Jadi misalnya kita nih orang Islam mungkin ada cekcok, ada marah dan sebagainya. Bakalahi kita nih, kalau kada barawaan kita nih. Parak sudah 3 hari nih, kita memulai jangan gengsi supaya kita kada jatuh kepada nang haram. Barang kita WA kayaknya. Kawan, assalamualaikum. Kita nah barawaan pulang nah. Lopin haram nah. Nah, kita. Assalamualaikum kan misalnya kayak apa caranya. Yang penting kita merawat, menyapa. Apalagi bini kita. Ini seminggu kada barawaan dalam rumah tangga. Kadang mau kalah. Nang bininya kada mau bedul marawat, nang lakinya kada haun juga. Haram. Biar Nabi. Nah, jadi misalnya kada barawaan itu jangan sampai 3 hari. Bebaikan pulang, bebaikan. Mbahnya anak menyambung, ayuhan menyambung pulang. Walahi. Tapi jangan panglah. Nah, jadi nang bini nang durhaka tadi itu sekedar kada sapa guringan aja, amun barawaan tetap lapar parut dah sayangnya makan nah misalnya dah ya kita makanan sayang nah. Kita tetap bepandiran tetap, cuman sekedar kada memberi nafkah batin tadi nang kada seranjang aja tadi. Nah
Jadi seorang suami berkewajiban memberi makan kepada istrinya apabila dia makan, tentunya makanan yang halal. Dan memberi pakaian apabila dia berpakaian. Apabila sang istri nusyuz, berlaku durhaka, nusyuz, maka tidak diperbolehkan memukul bagian muka. Jangan memukul muka bini, menempeleng bini. Tidak boleh berkata jelek kepada istri, mantang-mantang bini durhaka lalu menyumpahi bini, menyambeti minta maaf bongol tambok lawan bini. Ya, jangan, ada boleh. Seperti perkataan, contoh nih perkataan yang ada bagus nih. Semoga Allah memberikan kejelekan kepadamu. Ujar mendoakan kejelekan kepada bini. Ada boleh. Semoga Allah memberikan kejelekan kepadamu, ya. Nah, boleh tak? Dan apabila sang istri nusyuz, durhaka, maka tidak boleh meninggalkannya kecuali dari tempat tidur. Kada sabaguringan aja, surumah tetap, sapamangan tetap, berawaan bebandiran tetap. Sedangkan mendiamkan artinya tidak mengajaknya bicara atau membiarkan istri, artinya membiarkan itu ya kada bersikap cuek nih. Membiarkan maksudnya bersikap cuek, kada memandiri, hukumnya adalah haram apabila melebihi tiga hari, kecuali kalau ada uzur syar'i. Contoh uzur syar'i ini apa misalnya? Ya misalnya misalnya kada kau pandir lakinya nih karena sariawan nih, ya Allah kada kau merawai. Demikian keterangan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Hakim dari Muawiyah bin Haidah, yakni Rasulullah SAW telah bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahri aw kasura laysa fi nafsihi aw ayyu addiya ilaiha haqqaha khadda'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha laqallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin, rawahu at-Tabrani. Ujar Nabi bersabda, mana saja lelaki, maksudnya laki-laki mana saja, laki-laki kayak apa yang memperistri seorang wanita, menikahi seorang wanita dengan janji akan memberikan mas kawin. Rupanya ini berhutang mungkin lah kira-kira. Nang saya terima nikahnya dengan mahar berhutang, yang kayak kada tunai itu nah. Boleh aja bang berhutang ya lah. Asal niat membayari. Nah, dengan janji akan memberikan mas kawin, baik sedikit maupun banyak. Sedikit kah maharnya tuh? Banyak kah? Cuman disebutkan dalam riwayat hadis, ujar Nabi, perempuan yang diberkahi Allah Ta'ala itu perempuan yang dia ketika menikah itu maharnya mudah, maharnya kada larang. Kenapa? Jadi diberkahi Allah, kada larang tuh, kada larang atau mudah itu diberkahi Allah karena kedua orang tua perempuan itu memudahkan umat Nabi Muhammad, maksudnya suaminya, calon suaminya memudahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan berkat kedua orang tuanya ini memudahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah, maka anaknya itu akan dimudahkan Allah Ta'ala kina dalam rumah tangganya, termasuk diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lamun hendak bahagia, hendak berkah rumah tangga anak kita nih, maka apabila orang melamar anak kita, artinya nang melamar ini orang yang baik juga tah, nang penyembahyang juga tah, nang tahu di agama juga tah, maka kita kada membebani, kada mengalihi, tapi memudahkan. Contoh misalnya, siapa pian mampunya seini aja, mudah kan? Karena larang jujuran itu kada mesti rumah tangganya bahagia.
Bukan jadi patokan bahagia rumah tangga larang jujuran, kan enggak. Bahagia rumah tangga itu kalau diridhoi Allah Ta'ala, diberkahi Allah Ta'ala gara-gara diberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad dalam melaksanakan ibadah akad nikah. Ujar Guru Juhdi almarhum, termasuk kuitan orang tua yang hatinya hubud dunia, kenapa? Ma'andak jujuran larang. Cinta kepada dunia, ma'andak jujuran larang sehingga orang ngalih. Bahkan sampai berhutang-hutang. Tun malih ya tah. Ma'andak jujuran 100 juta. Tapi berhutang. Itu malih itu artinya. Nah, jadi ujar Nabi, perempuan yang diberkahi Allah Ta'ala, perempuan yang cepat menikahnya dan jujurannya mudah. Cepat menikah tuh karena jujuran mudah. Amunnya jujuran larang, orang berpikir juga anak menikahin itu. Dan banyak bisi anak. Itu perempuan yang diberkahi Allah Ta'ala, perempuan yang cepat menikahnya, jujurannya mudah, dipermudah nih oleh kedua orang tuanya, dan walud itu bukan walud yang kita makan itulah. Walud itu bahasa Arab paranakan. Wadud panyayangan. Itu perempuan yang diberkahi Allah. Dan diberkahi Allah kan mesti sugih. Yang penting bahagia dalam rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Nah, baik sedikit maupun banyak tuh deh. Nah, sedangkan dia nang lakinya nih berniat dalam hati untuk tidak memberikan hak tersebut kepada wanita yang telah dinikahinya. Iya, anang mas kawin tadi itu kan mas kawin itu hak gini kalau. Lalu inya berniat kada membayari, kan bisa berhutang deh. Saya terima nikahnya dengan mahar berhutang ya. Mun kada supan juga, mun supan leh. Kayak itu. Kadang-kadang orang berhutang dia akan nikah. Ya, sah aja, Bang. Cuman dalam hati, ya jadi bini seorang juga aja. Biar kalau bayari kada juga aja. Nah, itu kayak apa tah? Berarti dia telah melakukan penipuan kepada bini ya. Dan bila dia mati, seandainya mati lakinya tuh, sedangkan mas kawin itu belum dibayar, tahu tangan bini nih, niatnya akan bayar, maka di hari kiamat nanti dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang penzina. Bahkan ada yang mengatakan bila inya mengumpuli bininya itu niatnya kada akan membayari, itu dapat dapat dosa zina. Kadida kalau di daerah kita itu yang sampai berhutang lawan bini, mungkin bisa aja berhutang tapi berhutang kawan. Nah, berhutang dulu kawan lah, 20 juta anak kawin lawan bini, lawan calon bini nih. Nah, kayak itu kalau biasanya mendingan daripada berhutang lawan bini beri supan. Kada tunai kisahnya tuh ya Allah, berarti berhutang kata-katanya tuh. Nah, jadi itu termasuk hak yang ditunaikan suami kepada istri, yaitu memberikan mahar. Makanya biasanya kan kalau imbat untung akad nikah tuh diserahkan kalau mahar tuh berupa duit, misalnya disebutkan maharnya berapa, misalnya 10.000 misalnya ya Allah. Nah 10.000 tuh dijolong kepada bini dah maharnya tuh setelah akad nikah. Nah, dan juga kada usah pindah bermodel-model. Maksud bermodel-model itu kisah harat kayak kisah apa kan? Saya terima nikahnya Aluh ya, binti Anang dengan mahar uang 100.057.43 rupiah. Nah, beri kayak anu kayak itu mengalihi nang beputing-puting nita 7.777.57 rupiah ya. Bila mengalihi dia kada usah. Tenang sebuting aja kan misalnya 50.000 rupiah atau 100.000 rupiah.
Amunnya orang lihai ya musia gagal. diulang lagi ngalihi. Nang nyamannya tuh biar gak ini jawabannya tuh. Cuman kadang-kadang bubuhan keluarga binian ini ulang ya kayak kisah ada di AC. Nah, nang nyamannya kayak ini, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai, itu paling nyaman udah. Bilang paulo tuh lah atau naib tuh katakan nih, wahai fulan, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama siapa misalnya, yang mana wali ayahnya telah berwakil kepadaku dengan mahar misalnya disambatnya tadi nang macam-macam tadi 1.153 rupiah misalnya tunai ya. Kadusah gini nang disambat nang kayak tujuan nang lopina gagal. Imbah jawab ini, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai, saham sudah. Itu paling nyaman sudah. Artinya nang sudah disebut nang pangulo tadi iya itu. Nah, amun bahasa Arab kabil tuh nikah. Itu kan kabil tuh nikah bil mahril mazkur. Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Nah, bahasa Arabnya itu, ya terjemahnya itu juga. Cuman kadang-kadang orang kampung ini mau kada disebut gitu, kada asik. Padahal manglihi. Kan kasihan nya, apalagi misalnya bapak lu supan gagal nih. Jadi bila orang tuh kita lihat juga orang pindah kan orang kampung kan tapi lihai juga dinyamani kata-katanya tuh dinyamani jangan dingalihi ulah kata-katanya nang kalau misalnya di antara biar nang jadi naib jadi pengulo menikahkan orang cari kata-kata nang nyaman supaya sekali ya sah sudah selesai boleh aja bang boleh aja Butang lawan bini dulu. Butang lawan orang. Boleh aja. Butang orang 20 juta, kesan menyujur bini kan tak hutang nih. Laki nih, boleh aja bini mau bayar boleh. Namun bini rela aja. Boleh aja. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada biang nang tu bertakon leh nang bolehkah menikahi kang sanak tiri? Nah itu boleh aja. Boleh aja sahaja menikahi kang sanak tiri. Dalam sanak tiri itu kan contoh misalnya ada lelaki yang duda bisi anak binian janda bisi anak jadi janda udah kawin nah kawin pula anaknya nih boleh sah